Jika saya terpilih sebagai anggota DPRD, maka 50% dari hasil, bukan gaji loh ya, 50% dari hasil sebagai DPRD akan Tiang sumbangkan ke desa. Sudah buat surat pernyataan, bermatre dan melampirkan fotokopi KTP. Maaf untuk hajatan ini, kali ini Tiang tidak akan mengeluarkan uang jor-joran, head to head. Tiang hanya bisa adu program. Rakyat harus sebenarnya, jangan istilahnya kalau sudah jadi terlalu mangut-mangut sama atasan atau istilahnya partai, kan jangan seperti itu. Yuk Norte, ngobrolin tentang apa ya? Biar merah deh. Waduh, mantap. Biar merah aja dong. Jos. Walaupun merahnya sedikit ya. Udah merah. Naik merah. Jos. Kenapa merah? Kita sudah kedatangan seorang pebisnis sekaligus seorang politisi sekarang. Astungkara. Made Jinang Adnyana atau Jinang Seraya. Terima kasih. Pengusaha dan tiba-tiba mendadak jadi politisi nih sebenarnya. Bli, ya. Apa sebenarnya kegiatan sekarang? Terima kasih dulu nih sudah datang di podcast kami Ya. di Sama-sama. Ini pertama kali loh kita nge-set barang-barang sebanyak ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Siapa sih yang nggak tahu Jinang Seraya ini dengan seraya motor yang cukup booming. Ya, Sekarang sudah di Bali. Ya. Sekarang Bli gimana kabarnya? Astungkara baik. Baik artinya sehat. Dari segi finansial. Dari segi finansial gini agak lancar tersedat sedikit. Apa yang tersendat? Karena gini, setelah corona ini kadang-kadang rame, kadang-kadang nggak ada pengunjung. Itu memang sering biasa, terjadi. Ya. Cuman lebih banyak ke penjualannya. Iya. Daripada nganggurnya kan. Iya, lebih banyak penjualan. Artinya kan duitnya lebih banyak. Ya, sementara selama corona dan setelah corona masih tetap buka. Masih tetap buka. Ada sekarang udah banyak. Saya menarik nih, dengan omset yang lumayan, dengan showroom, dengan motor banyak juga sekarang. Iya. Beli saya lihat kok itu nampang di DCT nih, daftar calon tetap dan baliho, kok bisa-bisanya sudah ada baliho di depan showroom. Itu ceritanya nyalon apa gimana sih, Bli? Untuk saat ini memang nyalon. Nyalon apa dulu nih biar nggak salah? Nyalon DPRD Dapil 1 Karangasem. Iya. Kenapa Bli? Apa udah kurang duit? Sementara showroom gede, duit banyak, apalagi yang dicari Bli? Untuk masalah duit memang tidak bisa dihitung istilahnya untuk pemakaian atau untuk dikeluarkan gitu. Sebelum Tiang tinggal di Karangasem memang cita-citanya ingin banyak-banyak berbagi. Kebetulan juga sekarang Tiang sendiri sudah ikut di yayasan. Yayasan apa? Namanya Yayasan Kikopang. Sebenarnya sebelum ada yayasan dari sejak dulu sudah sering berbagi, sebelum corona bahkan dari masih tinggal di Denpasar udah sering. Cuman waktu itu kan jarang yang punya FB. Jadi jarang khususnya yang di Tuban juga pernah dulu berdonasi sampai tinggal di Karangasem, sudah akhirnya berlanjut sampai sekarang. Itu menjadi salah satu visi misi nggak ke depan ketika mencalonkan, karena kita udah berbicara mencalonkan ini ya, dan juga terpampang sudah nomor 7 nih. Iya. Gimana tuh?
untuk kedepannya sih jika memang Astung Kare terpilih, untuk sosialnya akan lebih digenjot. Kan ya dalam arti kalau sudah mungkin ya kalau sudah menjadi DPRD mungkin lebih dekat sama pemerintah atau lebih sering ketemu pemerintah, bisa menyalurkan aspirasi lah walaupun secara pemerintahan ataupun pribadi kan bisa lah untuk menyampaikan. ya. Tapi itu kan butuh kedekatan antara ya tahu lah. Nanti kita sama-sama belajar lah. Sama-sama belajar. Iya. Artinya baru DPR baru belajar gitu jadi. Lebih mempelajari lagi lah. Lebih mempelajari lagi. Karena gini Li, selama ini kita lihat DPR ini kan memang banyak. Iya. Cuman kebetulan Beli kan dari Seraya ya? Iya, dari Seraya. Kebetulan Beli memperjuangkan Seraya juga. Ya. Selama ini Beli melihat di mana sih perkembangan Seraya ini? Kita udah tanda kutip ya. Ya. Kita udah punya beberapa DPR juga, tapi perkembangannya masih stagnan kita bilang. Tapi dengan Beli maju ini ada motivasi itu juga untuk memajukan. Mungkin menambah lagi dewan. Ya, mudah-mudahan bertambah sih. Bukan istilahnya mengecilkan yang sudah ada. Tapi selama ini khususnya ke desa adat, dia kan dulu memang jarang di desa, sering di rantauan. Makanya setelah tinggal di Karangasem berusaha untuk ngayah gitu. Selama tinggal di Karangasem udah sering ikut kegiatan, contohnya gebuk lah yang paling sering dia lakukan. Dari pengalaman dan istilahnya sering berkomunikasi dengan masyarakat dan di desa, bahwa memang di desa adat untuk untuk kegiatan desa adat belum terlihat dari apa yang pernah dilakukan oleh yang sudah pernah terpilih di desa Seraya. Artinya seperti apa? Apakah mereka harus memperjuangkan nominal atau memperjuangkan anggaran atau gimana? Ya menurut saya sendiri ya gini, kalau DPRD itu kan lahir dari rakyat gitulah bahasa gininya, bahasa modernnya. Kok karena merasa lahir dari rakyat atau masyarakat, kok untuk masyarakat atau ke desa adat kurang terlihat gitu loh. Makanya maaf ini mungkin satu-satunya lah mungkin saat ini di Karangasem atau memang belum seperti yang dengarkan. Makanya untuk saat ini jika Tiang terpilih sebagai DPRD, udah masuk langsung kampanye nih ya? Ya, bukan kampanye, biar jelas ini, biar artinya biar gini biar diketahui, biar ada kesempatan istilahnya masyarakat bisa mempertimbangkan. Makanya di baliho sudah terpampang, jika saya terpilih sebagai anggota DPRD, maka 50% dari hasil, bukan gaji loh ya, 50% dari hasil sebagai DPRD akan Tiang sumbangkan ke desa. Hasil sebagai DPRD itu sekitar 60 juta kurang lebih, termasuk Tiang baca di Google, dengar sekitar 60 juta kurang lebih. Nanti di Karangasem. Di Karangasem. Artinya kemungkinan kan setiap bulannya bisa Tiang setorkan ke desa adat 50%-nya. Artinya dari contoh 60 juta ya, ini akan 50%-nya ya, akan disumbangkan ke desa adat. Artinya sekitar 30 juta Tiang sumbangkan ke desa adat setiap bulannya. Kalau dikali setahun kan udah berapa? 360 juta ya. Lumayan kan untuk desa adat. Tapi kenapa cuma 50%? Yang menariknya itu, kenapa cuma 50%? Kenapa hitung-hitung dia kan pengusaha nih. Ya. Kenapa nggak berbicaranya 100% lalu? Oke, saya full. Tahun ini saya full atau ke Banjar-Banjar. Nanti kan gini juga, Astung kalau terpilih ya. Nanti kan kalau DPR sih selama Tiang tahu
lebih banyak undangan biasanya. Berarti harus memenuhi itu. Iya, nanti orang biasa kan mungkin undangannya mungkin 10 kali. Kalau DPR itu mungkin 5 kali lipatnya bahkan lebih. 5 kali gitu. lipat, Ya mungkin lebih sampai 10 kali lah atau bagaimana lah itu. Mungkin dari ada yang ada yang lebih membutuhkan kan mungkin bisa untuk berdonasi juga nanti yang Donasi lain-lainnya. sisanya. Maaf dulu untuk makan sih astungkare dengan di showroom saja masih bisa astungkare lah. Nah, walaupun masih ada utang. Jadi memang gede. Sorry kopinya dulu ini. Oh ya, Sorry, silakan. sorry. Sampai di Masa tamu yang menawarkan kopi ada? Sudah ngomong. Rehat dulu. Silakan. Menarik juga, Bu. Sampai pengen 50% ke desa. Iya. Tapi masalah pertanyaannya ini, selama ini kan banyak yang berjanji, Iya. tanda kutip, bukan semua sih. Iya. Ada beberapa juga yang belum tentu bisa memenuhi janji-janji dia. Iya. Kadang-kadang sudah terjun, jadi beda lagi. Tapi beli gimana komitmennya ke depannya? Ini yang masih Tiang sembunyikan sebenarnya. Tapi sudah Tiang buat. Tiang sudah buat surat pernyataan bermatre dan melampirkan fotokopi KTP. Kemana itu, Li? Tiang buat surat pernyataan ke Pak Pendesa Adat. Dikirim? Ya. Atau memang sama-sama menandatangani? Bukan. Dikirim langsung? Tiang sendiri. Pokoknya saya dapat, itu loh buktinya saya sudah. Nanti kalau saya nggak memenuhi, bisa diperlihatkan ke masyarakat kan bisa. Oh ini jineng mogok nih, masa bengai surat kene baliho gede, beda di DPR. Jineng sing ada apa gitu istilahnya. Jineng ngobok nih, kita boikot aja soalnya. Ya bisa. Mending saya di boikot jadi DPR daripada showroomnya di boikot. Itu hasil sehari. Pokoknya tempat usaha Seraya Motor nomor 1 lebih utama. Ya. Tapi kira-kira, nah saya mungkin gali sedikit. Saya gali sedikit. Selama ini kan dengar-dengar kita banyak sekali kalau menjadi DPR, nyalon DPR banyak sekali yang harus dikeluarkan, harus dengan nominal segini. Kalau beli Jineng sendiri selama ini kan udah masuk masa kampanye nih. Ke beberapa orang sudah Tiang sampaikan, maaf untuk hajatan ini kali ini Tiang tidak akan mengeluarkan uang jor-joran head to head. Tiang hanya bisa adu program, adu visi misi. Kalau ada visinya lebih baik daripada saya, silakan pilih beliau gitu. Artinya sekarang untuk kampanye tidak mengeluarkan modal gitu. Kalau modal sih biasa, mungkin modalnya misalnya saya berkunjung ke tempat A, mungkin bawa oleh-oleh berupa makmin gitu. Kalau untuk jor-jorannya tidak akan saya lakukan. Ini sekarang kan bukan selama ini. Dari tahun-tahun sebelumnya dalam pemilu ini kan terkenalnya serangan fajar. Amin 1 dapat segini lah, sekali coba sampai segini. Iya. Jadi kira-kira menanggapi itu gimana untuk saat ini, dan beli sendiri gimana nanti ini? Pokoknya Tiang tidak akan melakukan hal yang sama. Intinya kalau bisa sih biar para pemilih ya janganlah seperti itu. Makanya orang uangnya udah dikasih duluan, masa besoknya merotes mau dikasih apa-apa kan udah nggak bener jadinya. Artinya selama ini kalau memang itu sudah pilihan, jangan protes dong ketika sudah menerima uang. Iya, seharusnya seperti itu. Kalau bisa sih ya tetap pakai hati nurani. Kalau memang benar-benar mau istilahnya pang pada jengah istilahnya jemak gen bepipis nih pilih gitu loh. Tapi tetap istilahnya hati nurani nih jalan. Hati nurani yang mana seretnya? Iya, yang mana seretnya. Dia ngajak timpal pendidik kadang kene. Amun sing cocok ajak raga, sing melah istilahnya visi misi dia ada gue pilih. Dia yang tetap kok mentimpal jak ragane. Saya tetap berteman dengan Anda. Gitu. Berarti tidak termasuk Komang sendiri lah.
termasuk Komang ya, saya tegaskan. Kalau tidak mau memilih saya enggak apa-apa. Kita tetap teman. Saya kan dari dulu bilang, Iya. saya nggak memilih. Heeh. Tapi memang saya nggak milih siapa-siapa nantinya. Oh, ya. Nah, terserah intinya. Kalau nggak memilih itu keterlaluan namanya. Golput ya, golput ya. Jangan, harus pilih, harus memilih. Susah nih. Aduh, kan udah ada pilihan, pilih yang lebih baik daripada yang apa namanya? Pilih yang terbaik lah menurut hati gitu loh. Siapa? Masih libur kalang tuh, Adi juga. Dali. Ini semakin menarik nih. Sekarang sudah ada isu-isu dengan menggembar-gemborkan, pokoknya suaranya ada nominalnya dan lain sebagainya. Menghadapi itu nanti dengan beli bilang tidak akan mengeluarkan modal seperti itu. Gimana menghadapi itu ke depannya, beli? Ini yang lumayan sulit sih sebenarnya. Tetap dia sampaikan, pilih sesuai hati nurani. Di jemak pipis nih, anak bang ide tuh kayak kenang. Tapi tetap sesuai hati nurani. Amul to kan, tapi lamun nu pangkung ya kayak kenang. Artinya, istilahnya besing demenin, nu pilih, jadi istilahnya ngortang misalnya, raga pilihan milih. Jani apa sih yang ada? Nyana mara bang pisata, bang pis lu ngates, bin coblos kan? Ketika semua tunjangan akan dikasih ke sosial. Bukan semua sih. Dan semua artinya termasuk semua lah kita bilang 50% untuk ke desa adat, 50% untuk ke desa adat, 50% operasional di luar antara entah sosial ya, atau itu nanti gitu, dibagi-bagi lah. Istilahnya digunakan untuk A, untuk B, untuk C, bukan untuk kesananya saja. Nanti Astungkara bisa diatur-atur lah. Diatur. Persaingannya ketat nggak nih sekarang? Wih, luar biasa ketatnya. Luar biasa. Apa yang buat dia kan udah lama ikut di partai. Perbedaannya di siapa? Partai yang sebagai kader resmi 2019. Cuman karena COVID jarang berkomunikasi sampai tahun 2000. Setelah ada sih pilkada tahun 2020, dan setelahnya itu agak jarang berkomunikasi sebenarnya. Yang mulai aktif kan setelah tahun 2000, pertengahan 2001. Berpengaruh nggak dengan pilpres sekarang ini? Sangat berpengaruh. Apa sih pengaruhnya? Ya kalau misalnya istilahnya partainya beda atau mungkin ya, misalnya presidennya tidak disukai, malah saya ikut presidennya itu, mungkin pengaruhnya besar sekali. Masa presidennya itu didukung, saya nggak mau lah milih kamu, mungkin seperti itu. Banyak juga isunya seperti itu. Artinya imbasnya keras juga. Makanya maaf dulu, bukan istilahnya ngajumang partai. Kalau menurut dia mungkin karena di dalamnya juga. Partai PDI itu untuk saat ini memang luar biasa. Memang partai apa luar biasanya? Coba bisa dijelaskan. Sebagai kader militan bisa dijelaskan. Ngopi. Jangan terlalu jauh lah. Terlalu jauh nanti kalau ke sana, soalnya nanti bahasa hatinya keluar semua, tambah nggak enak ini. Kenapa? Nanti takut kalau sebagai kader militan nggak masalah. Jangan sampai sebagai kader militan tiba-tiba partainya milih A. Sudah dicukupkan saja untuk kita berbicara di gini dulu, di Karangasem dulu lah. Oke. Tapi ketua Paiketan Gebuk. Iya. Ketika Paiketan Gebuk itu ada pengaruhnya nggak nanti di masyarakat menyangkut politik? Biasanya sebelumnya bagaimana? Iya, sebenarnya sih Tiang sebagai sering melaksanakan kegiatan Gebuk dan saat ini menjabat sebagai Kliang Gebuk di bawah naungan Desa Adat. Sebenarnya sih tidak ada niat menyangkut pautkan dengan politik. Artinya waktu membentuk kepanitiaan Gebuk itu
Tiang juga belum tahu akan menjadi calon DPRD. Kan duluan saya berkecimpung di gebuk. Bahkan dulu pernah saya bikin gebuk secara pribadi. Pernah, tahu nggak, tahun 2018. Mungkin maaf ya, mungkin satu-satunya orang Seraya loh pernah mengadakan gebuk secara pribadi di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Di rumah sendiri, ada YouTube-nya itu di Jineng Seraya Channel, promosi ya. Nah, ada di Facebook juga rame itu. Artinya di rumah sendiri bisa ya? Diperbolehkan? Nggak tahu sih waktu itu, karena teman-teman atau dari desa adat nggak ada melaksanakan kan. Artinya mau nggak mau harus inisiatif. Iya, coba inisiatif bikin kegiatan gebuk, karena waktu itu juga kemarauannya panjang sekali. Dan itu di pekarangan sendiri. Di pekarangan sendiri, di sebelah Sorong. Di pekarangan. Wih, ajaibnya loh. Hujan. Selesai gebuk pertama langsung hujan. Bisa dicek di Facebook, ada itu. Wih, akhirnya makin percaya bahwa memang tradisi kita masih kental. Tapi selama ini kan isu-isunya, wah kalau Jineng udah megang nih berpolitik, udah dibawa politik semua nih. Isu kan bisa saja. Tapi menurut Komang bagaimana kan gitu. Saya balik tanya ini, kira-kira bagaimana menurut Komang? Saya memandangnya sah-sah saja sih karena Iya. tradisi. Cuman banyak orang yang mengatakan bahwa kalau udah Jineng nih masih politik, kental dengan itu masalahnya. Biarkan saja, istilahnya nilai saja sendiri. Kalau memang seperti itu nggak usah dipilih. Benar, nggak usah dipilih. Artinya kalau memang merasa Jineng memang ayah atau memang pernah berbuat, apalagi istilahnya visi misinya beda, maaf ya, beda. Paling beda. Paling beda dong. Artinya meyakini ini paling beda. Ya belum sempat sih ada yang lain. Sampai berani menanggapi. Saat ini saya bilang beda. Tapi sebelumnya ada. Kalau di Karangasem belum tiang lihat. Sampai menanggalkan tunjangan gaji. Iya, enggak ada. Ya, saya istilahnya berani seperti itu kan memang untuk desa adat. Lumayan kan 360 juta per tahun. Nah, tapi perjuangan selama ini nih bukan hanya ke uang sih. Ya. Dana, anggaran dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan kan infrastruktur juga. Ya. Infrastruktur perlu diperjuangkan. Itu juga salah satu tujuan saya ikut sebagai kandidat, biar seperti itu dah bisa istilahnya. Mungkin nanti ya kalau saya terpilih misalnya, kalau misalnya aspirasi masyarakat tidak diperhitungkan, mungkin saja nanti saya ajak masyarakatnya ke kantor DPRD misalnya. Saya udah menyampaikan nggak diperhitungkan, silakan. Begitu nanti. Selain itu kan SDM-nya juga yang perlu diperhatikan. Iya Kalau visi misinya beli dari segi infrastruktur, oke lah. Dia akan memperjuangkan mungkin dan kita nggak tahu sudah jadi. Iya. Mungkin. Nanti juga kalau memang Astungkara jadi silakan. Terus yang kedua ada SDM. Iya. SDM-nya yang masih bisa dibilang Karangasem ini masih. Iya. Karangasem termasuk juga tenaga kerjaan dan pariwisata juga masih lemah. Iya. Makanya maaf dulu. Memang jangan takut berpolitik lah menurut saya. Bisa nggak memperjuangkan itu gitu dulu? Ya sebenarnya harus bisa. Harus bisa sebagai wakil rakyat, harus sebenarnya. Jangan istilahnya kalau sudah jadi terlalu mangut-mangut sama atasan atau istilahnya partai kan, jangan seperti itu. Artinya selama ini kan terkenal dengan satu garis lah. Kita udah satu garis sama satu jalur. Itu dah. Nah, kira-kira dengan beli mengatakan bahwa jangan terlalu manut, bisa nggak beli di partai? Makanya harus tampil beda, harus berani dong. Berani ngomong nggak? Berani dong. Kenapa enggak? Oke. Kita ingat ya nanti. Iya. Saya jadi DPR, kita harus bisa ingatkan dengan video ini. Nanti kalau memang ini direkam, ya silakan nanti buktikanlah. Bisa dipublikasi nanti untuk kedepannya. Oke. Biar nggak
ngomong-ngomong doang. Ngomong doang tapi nggak ada apa. Ya, Itu harus terpenting. siap. Mungkin itu saja nih. Karena sudah panjang. Jangan sekali. banyak-banyak. Kita ngobrol sudah panjang sekali. Terlalu gini soalnya ini terlalu dadakan. Coba. Terima kasih banyak. Benar, terima kasih banyak Siap. atas kehadirannya sudah menghadir di podcast kami. Siap. Mudah-mudahan ke depan ya sesuai dengan harapan. Iya. Kalau nggak sesuai dengan harapan, mudah-mudahan nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Iya. Siap. Mudah-mudahan dan semua mesti berjuang masing-masing daerah. Iya, harus berjuang. Sekali lagi semoga sukses. Terima kasih Siap. banyak.